Pagi Bapak Ibu Dewan Guru. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengadakan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 5 Air Besar pada hari Kamis 25 Januari 2023. Sebagai pasti narasumbernya yaitu Pak Akro Ginanjar, calon guru penggerak angkatan ke-7. Baik, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa dulu, mohon kesediaan Pak Ali untuk memimpin kita dalam doa. Pada Pak Ali, waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami yang maha baik, pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh guru penggerak kami tentang diseminasi budaya positif. Kami mohon pernyataan-Mu ya Bapa dan bimbingan Roh Kudus-Mu kepada Bapak Akro yang akan memaparkannya sehingga bermanfaat bagi kami dan bagi sekolah ini. Engkau kami puji Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Pak Ali. Baik, untuk kegiatan yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Rupina, SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Adil Kak Kalino, Bacurabin Kak Saruga, Basayat Kak Jubata. Halo. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang mana di kesempatan yang baik ini, yang mana dalam rangka diseminasi budaya positif yang diberikan kepada narasumber yaitu Pak Akro Ginanjar SPD GN. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Pak Akro ini itu ada membawa dampak positif terutama kepada sekolah dan juga kepada Pak Akro sebagai guru penggerak itu sendiri. Dan kepada Bapak Ibu guru SMP 5 Air Besar ini, semoga dengan adanya satu orang guru penggerak ini, kedepannya harapan Ibu sebagai kepala sekolah ada untuk nyusul di angkatan berikutnya. Ibu kira untuk pengarahan dari Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Adil Katalino, Bacurabin Kak Saruga, Basayat Kak Jubata. Baik, terima kasih kepada Ibu Rupina telah memberikan pengarahan kepada kita semua. Untuk kegiatan kita yang selanjutnya, ini adalah kegiatan inti dari pertemuan kali ini, yaitu pemaparan materi budaya positif di sekolah oleh narasumber yaitu Pak Akro Ginanjar. Kepada Pak Akro, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh pembawa acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas kesediaannya hadir atas undangan dari kami, meskipun undangannya hanya lewat WA, namun tidak mengurangi dari kawan-kawan untuk mau menghadiri undangan dari kami. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih karena berkat beliau acara ini bisa terlaksana dan semoga
dari materi yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama di sekolah kita. Semoga ke depannya nanti ada guru-guru lain yang juga akan mengikuti jejak saya nanti sebagai guru penggerak, karena guru penggerak di sini sebagai promotor untuk guru merdeka belajar. Baik, langsung saja saya masuk ke acara inti kita, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif di sini kita menyambut dari pemikirannya dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Berikut adalah salah satu ucapan beliau tentang pendidikan yang menjadi filosofi dunia pendidikan kita. Beliau mengatakan, pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini sejak beliau mendirikan taman siswa, dia sudah memikirkan tentang bagaimana pendidikan kita di masa yang akan datang, di mana pemikiran-pemikiran beliau menjadi dasar kita untuk bisa memajukan pendidikan generasi muda Indonesia dengan pemikiran-pemikiran beliau yang sangat terbuka tentang pendidikan. Salah satunya di sini beliau juga menyampaikan ada 3 hal, yaitu ingarso suntulodo, ing maju mangun karso, tuturi handayani. Yang artinya sebagai seorang pendidik kita harus bisa memberikan contoh, kemudian memberikan semangat kepada anak didik kita, dan juga memberikan dukungan. Budaya positif atau ekosistem positif. Di sini yang dimaksud adalah sekolah ya. Di sekolah di sini budaya positifnya seperti apa? Bagaimana kita menciptakan suatu ekosistem belajar positif yang mendukung bagi tumbuh kembangnya anak didik kita. Di sini diibaratkan anak didik kita sebagai bibit dari tanaman, di mana kita sebagai pendidik adalah Pak Tani. Sebagai Pak Tani kita tidak bisa mengatur tanaman sesuai dengan keinginan kita. Namun kita harus mengetahui bagaimana sifat dari tanaman yang kita tanam. Kita membersihkan dari segala gangguan dan kita memberikan dukungan dengan pupuk yang tepat. Sebagai pendidik, tentunya di sini kita tidak bisa memaksakan anak sesuai dengan keinginan kita, namun kita bisa membimbing tumbuh kembang anak agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Adalah materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama dari paradigma stimulus respon, kemudian arti disiplin,
dan 3 motivasi manusia. Kemudian keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, kita awali dari perubahan paradigma. Di sini ada sebuah permainan di mana menggenggam tangan. Di sini maksudnya di dalam tangan ada isinya ya. Isinya di sini secari kertas. Secari kertas yang ditulis sesuatu dan kita anggap sebagai benda berharga. Anda diminta untuk memegang kertas tersebut dengan erat. Kemudian mintalah teman Anda untuk membukanya. Jadi teman Anda yang membukanya boleh mengganggu Anda dengan merayu, memarahkan, membentak, atau menggelitik dan sebagainya. Namun jangan dipaksa dengan tenaga yang kuat. Kemudian buktikan apakah Anda mau membuka genggaman tangan Anda atau tidak. Jika mau, apa alasannya, dan jika tidak mau, apa alasannya. Dari kegiatan ini yang pernah saya lakukan, jika Anda di sini memang punya keinginan yang kuat, saya yakin Anda tidak akan membukanya walaupun banyak gangguan. Karena pada dasarnya kontrol ada pada diri Anda, bukan dari faktor eksternal. Faktor. Jadi pada teori kontrol di sini ada ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Semua itu adalah ilusi. Pada kenyataannya, saat kita memaksa orang lain, kemudian orang lain mau untuk melakukannya, itu karena orang yang kita paksa memberikan akses kepada kita untuk membuat mereka mau melakukannya. Jadi kalau mereka tetap melawan, tentunya kita tidak akan bisa apa-apa. Berikut adalah paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin ada dalam benak Bapak dan Ibu sekalian. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti kita menginginkan murid kita untuk menjadi sesuatu yang menurut kita baik. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau di stimulus respon, kita mengarahkan murid kita kepada sesuatu yang baik menurut kita. Sedangkan di teori kontrol, kita memahami pandangan orang lain. Jadi pandangan murid kita terhadap apa yang mereka inginkan. Stimulus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk di teori kontrol di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin di sini kita melihat ada anak yang
nakal, kita anggap mereka salah. Namun pastinya jika mereka melakukan sesuatu kesalahan, pasti ada sebabnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Namun di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Jadi saya menang, Anda kalah. Namun di teori kontrol ada win-win solution, teori menang-menang. Mari kita lihat di sini apa makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi disiplin di sini sebenarnya artinya adalah belajar. Namun mengalami pergeseran makna di budaya kita menjadi kepatuhan. Di sini ada teori motivasi perilaku. Ada tiga motivasi diri manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu semata-mata karena merasa tidak nyaman kalau kita tidak melakukan itu. Saya berpakaian rapi karena saya tidak nyaman kalau nggak berpakaian rapi, nanti orang bilang apa. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat imbalan dari orang lain. Jadi untuk yang kedua ini motivasinya, saya melakukan sesuatu maka saya akan mendapatkan sesuatu. Jika tidak, maka saya tidak akan melakukannya. Saya akan melakukan seminar, saya akan berangkat. Namun saya harus tahu saya dapat apa setelah itu, apa yang saya dapatkan. Sedangkan yang ketiga, adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Yang ketiga ini adalah yang kita harapkan. Jadi motivasi diri kita adalah untuk belajar, untuk menghargai diri kita sebagai manusia yang berbudaya. Untuk yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal, sedangkan yang ketiga disebut motivasi internal. Mohon maaf ini gambar tulisannya agak lompat-lompat, jadi kurang jelas. Berikut adalah pandangan Ki Hajar Dewantoro tentang arti kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri. Di sini sebagai orang yang merdeka,
kita bukan berarti bebas segalanya, tetapi kita juga memikul tanggung jawab yang harus kita lakukan pada diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mengontrol diri dalam merdeka. Sama kita juga pikir merdeka belajar. Apakah merdeka belajar itu benar-benar membebaskan? Ya, membebaskan. Namun juga diikuti dengan tanggung jawab yang besar terhadap kita sebagai guru dan murid-murid kita. Berikut yang kita harapkan tentang merdeka belajar, yaitu kita akan menciptakan budaya positif. Budaya positif ini akan kita lihat dulu ya, dari pertama peraturan kelas, dari yang terkecil, kelas dulu. Kita mengajar di lingkungan kelas yang terkecil. Kemudian kelas itu diperluas lagi dengan keyakinan kelas. Jadi kelas yang kita ajar punya keyakinan kelas untuk membuat belajar yang nyaman. Jika dari masing-masing keyakinan kelas akan membentuk lingkungan belajar, lingkungan positif, dan akhirnya yang lebih luas lagi adalah budaya positif dalam lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan? Mungkin Bapak itu ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita peraturan harus mengapa kita memiliki peraturan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini dari pertanyaan-pertanyaan tadi, peraturan-peraturan itu mungkin kita akan bertanya, mengapa kita harus begitu? Sedangkan untuk keyakinan artinya dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita sudah yakin, dan itu dengan nilai-nilai kebenaran global. Jadi pada dasarnya kita sudah tahu bahwa itu benar, itu salah. Berikut adalah contoh kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas Bapak Ibu masing-masing untuk membuat keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas ya. Contoh kesepakatan kelas. A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sebelah kanan di sini ada kesepakatan kelas juga. Di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, buang sampah pada tempat sampah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir, kurang jelas ya. Berikut adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Di sini untuk peraturan ada kata negatif. Jadi mungkin ada kata negatif, dilarang, tidak boleh.
Namun di keyakinan kelas semuanya dibuat positif. Jadi menggunakan kalimat-kalimat positif, tidak ada kalimat tidak. Kita hindari menggunakan kalimat tidak. Jika ada kalimat tidak, maka kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Seperti tidak boleh mengeluarkan baju tidak boleh tidak rapi. Maka kita ganti dengan berpakaian rapi selama berada di lingkungan sekolah. Atau karena lingkupnya adalah kelas, maka kita ganti dengan berpakaian rapi saat mengikuti pelajaran di dalam kelas. Jadi kita tidak menggunakan kata tidak, kita hindari itu. Kemudian di peraturan bersifat rinci atau terperinci ya, lebih khusus. Untuk keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak, lebih luas. Kita lihat di contoh berikut, ada peraturan kelas, ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah contoh peraturan kelas. Jadi contoh peraturan ya, peraturan di sini sifatnya khusus tertentu. Namun di keyakinan kelas di sini lebih abstrak. Contohnya tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Jadi di keyakinan kelas di sini maknanya lebih abstrak. Dan di slide berikutnya di sini dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita dari dulu selalu berpikir bahwa penghargaan akan menaikkan motivasi kita atau motivasi anak didik kita. Namun ternyata penghargaan justru mematikan kreativitas kita. Mari kita lihat bersama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Mari kita lihat penjelasannya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jika tidak mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan, kita juga menjadi tidak mau melakukan itu kalau tidak ada penghargaannya. Jadi ini pengaruh jangka panjangnya. Di jangka pendek bagus, namun di jangka panjang berefek negatif. Dan yang ini penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu membuat
cara memperbaiki diri. Dari 5 posisi kontrol ini, kita mengharapkan bahwa sebagai guru kita akan bisa mengambil peran sebagai manajer. Nada suara ini ada dari kata-kata, nada suara, dan verbal bahasa tubuh. Biasa dari kata-kata hanya 10% yang akan ditangkap dari sebuah pesan. Pertama ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk ke posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol tadi. Penghukum, membuat orang lain merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini. Membuat orang lain merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk ke manajer, ataukah membuat merasa bersalah? Ya, ini masuk ke membuat merasa bersalah. Jadi saya kecewa dengan kamu. Jadi membuat kamu tentunya akan menjadi merasa bersalah karena membuat kecewa. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, penghukum. Sudah jelas ini penghukum. Yang 3, ayolah, lakukan ini demi saya ya. Ya, ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajerial. Sebenarnya ini masuk ke pemantau, karena ini untung rugi. Jadi ada untungnya, ada ruginya. Kemudian nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer ya. Kalau yang menang, kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai ya, merasa bersalah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan belajar apa yang melakukan sesuatu dengan restitusi. Jadi saat menangani siswa yang bermasalah dari posisi kita sebagai manajer, di sini ada namanya segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menangani anak yang bermasalah agar si anak mau memperbaiki dirinya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini mungkin Bapak Ibu pernah melihat saya mempraktikannya ya di kantor. Waktu itu saya praktikkan dengan 2 anak, yaitu dengan Tiani dengan Hindra. Jadi di sini kita tidak menyalahkan anak, tetapi kita mencari solusi bersama untuk menyelesaikan
masalahnya. Restitusi di sini ada segitiganya. Ada 3 hal dalam restitusi. Yang pertama adalah bagian bawah ini menstabilkan identitas. Jadi sebelum kita masuk ke inti materinya, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang kedua, tindakan validasi tindakan yang salah. Tadi yang tindakan salahnya apa? Baru kita masuk ke penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir di sini menanyakan keyakinan. Apakah sesuatu itu salah atau benar? Hal ini didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Berikut 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini bukan untuk menghukum anak, tetapi bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, menjadikan masalah sebagai pelajaran. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Memperbaiki hubungan, bukan hukuman ya. Memperbaiki hubungan. Jadi hubungan antara guru dengan siswa dengan restitusi di sini tidak membuatnya renggang, tidak membuat anak makin takut, tetapi membuat anak makin dekat. Di sini yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita membuat pilihan kepada anak bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang telah dibuat. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini berdasarkan pada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi ya. Kebutuhan dasar mana yang melandasi tindakan anak berbuat salah? Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sembilannya adalah ciri-ciri restitusi. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil 9 poin ini dalam menangani tindakan anak yang salah. Mungkin ada beberapa kasus yang dilakukan oleh anak, kita di sini sering ya, Bapak Ibu. Kita bisa mencoba mempraktekkan restitusi ini. Kita awali dengan bagian pertama, yaitu menstabilkan identitas. Di sini dimaksudkan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi jangan membuat anak yang merasa bersalah makin merasa bersalah. Guru bisa berkata begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan diri anak, agar anak
tidak terus berada dalam pribadi yang gagal atau merasa bersalah yang berlebihan. Karena pada dasarnya manusia tentunya pernah berbuat salah. Namun bagaimana kita memperbaiki diri dari masalah yang ada. Setelah menstabilitas, anak sudah tenang, sudah bisa diajak bicara, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Di sini maksudnya adalah membantu siswa untuk menggali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, yaitu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Di antara 5 kebutuhan dasar tersebut, mana yang mendasari tindakan anak tersebut? Sebagai guru kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Ya, ini masih. Ini baterainya habis. Coba lagi. Apakah kamu belajar yang lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Baik, untuk yang validasi tindakan yang salah di sini maksudnya untuk mencari apa penyebab anak tersebut melakukan tindakan yang salah. Ya, di sini kita menggali apa penyebab masalahnya. Setelah ketemu, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah tindakan yang kamu lakukan sudah benar menurut hati nurani kamu? Nah, di sini menanyakan keyakinan dimaksudkan untuk menyadarkan anak bahwa tindakan yang salah, tindakan yang dilakukan anak itu apakah menurut keyakinannya benar atau salah. Kemudian cari solusinya, bagaimana untuk memperbaiki masalah ini.
dari kita untuk budaya positif. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Ada anak bisa. Setelah dipaparkan oleh narasumber, saya menangkap bahwa hal itu bisa terlaksana. Apa yang dipaparkan tadi sangat baik, dan kita sebagai warga sekolah perlu adanya kerjasama. Saya rasa kalau tidak adanya kerjasama antara kita sebagai dewan guru, hal sebaik apapun, sedikit apapun, kita tidak akan pernah berubah. Kemudian juga saya menangkap ada perubahan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Itu juga saya adanya kekonsistenan. Begitu mungkin Pak Akro ya. Jadi kalau seandainya kita hanya melaksanakan 1 minggu, setelahnya kita hilangkan, keyakinan itu juga tidak akan mengubah apapun. Jadi mungkin adanya kekonsistenan dan kerjasama. Dan hal yang merubah atau perubahan antara kurikulum 13 ini kan, kalau guru penggerak ini kan berdasarkan dengan kurikulum merdeka. Jadi perubahan itu memang sulit, apalagi sekarang kita mandiri, sosialisasi juga sedikit. Jadi mungkin bisa kita laksanakan apa yang Pak Akro katakan tadi sesuai dengan kondisi yang ada di kita. Jadi kita tidak bisa menginginkan sesempurna yang ada di kota, karena di sini kita harus bagaimana? Siswa yang tidak pandai membaca, kalau tidak diterima, mereka mau sekolah kemana? Gitu kan? Tapi kalau di kota, mungkin ketika mereka tidak bisa membaca, ya sekolah negeri tidak akan menerima, karena ada syarat yang harus mereka penuhi. Ketika mereka tidak bisa membaca, ya mereka tidak akan lulus di sekolah negeri. Ya. Biasanya seperti itu. Jadi terima kasih kepada Pak Akro sudah menambah wawasan para dewan guru, termasuk juga saya. Semoga apa yang sudah dipaparkan, semoga yang sudah dijelaskan bisa sedikit demi sedikit kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jadi tentunya juga bukan hal yang mudah, karena berubah itu perlu adanya kekonsistenan dan secara bertahap. Mungkin seperti itu ya Pak Akro ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Akro atas ilmu barunya. Jadi acara kita cukupkan sampai di sini. Mungkin untuk doa penutup, mohon kesediaan oleh Bu atau Pak Granat untuk memimpin kita dalam doa sekalian kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Pak Granat, mohon kesediaannya untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita. Terima kasih kepada Pak Granat untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin kegiatan kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perilaku yang tidak berkenan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat. Terima kasih. Selamat dan sukses. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Hanya memberikan ilmu dan pengetahuan yang Baik, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah aturan-aturan kelas yang kita sepakati bersama, kita buat bersama. Jadi kalian buat, kemudian kalian sepakati, kemudian kita laksanakan bersama. Bersama kita akan menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Nanti akan Bapak kasihkan
masing-masing satu kertas untuk menuliskan suatu perilaku positif yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Masing-masing satu orang satu perilaku positif. Sebagai contoh, berpakaian rapi selama di sekolah. Itu salah satu contoh perilaku positif. Kalian bisa pikirkan sendiri yang lain. Nanti dicatat di kertas. Usahakan beda-beda ya. Tapi kalau ada yang sama juga nggak apa-apa. Namanya juga kita berpikir sesuatu tindakan positif. Pastinya kalian semua punya gambaran dengan namanya perilaku positif. Dan bisa jadi apa yang kamu pikirkan sama dengan yang lain. Nanti setelah kamu tulis, dikumpulkan, nanti akan Bapak catat di papan tulis dan kita simpulkan bersama menjadi kesepakatan kelas kita yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Bisa dimengerti? Baik, Bapak bagikan kertasnya. Menyepakati maka di sini Bapak juga akan melakukan sama seperti yang harus kalian lakukan. Setuju? Baik. Untuk keyakinan kelasnya, Bapak kata sudah cukup. Terima kasih. Selamat pagi.